A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra ramadhana allazi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wassallallahu wa sallim ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari yang berbahagia, tentu dipenuhi dengan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pada malam hari ini sedang berada di bulan Ramadan, Syahrul Azim, bulan yang sangat agung. Masya Allah. Hari ini, pada malam hari ini kita sedang berkumpul, alhamdulillah, setelah masing-masing menjalankan amanah dakwah. Allah berikan kemudahan sehingga Al-Fakir sendiri dapat mengalap berkah daripada tuan-tuan guru. Masya Allah. Kita sapa dulu satu persatu. Ini sebelah Al-Fakir ada tuan guru kita, Ustadz Hidayatullah Ar-Rokani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Dari suaranya itu, Insyaallah. Masya Allah. Dengar suaranya itu sudah Masya Allah. Kemudian di sebelah Ustaz Hidayat ada tuan guru kita, Ustadz Daeng Mukhlis. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Khair, ya? wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa. Allah Oh iya, Masya Allah. Dasar ini kalau ketemu dengan tuan guru itu, ini bawaannya mau terbang aja nih. Iya, betul. Baik, dalam kesempatan ini kita akan bincang-bincang dalam kopdar kita ini, membahas seputar Idul Fitri yang bakal sebentar lagi kita akan sampai. Karena Ramadan sudah kita bahas terus ya. Kita Ya, bahas. benar-benar. Ini tinggal beberapa hari ya. Baik, Ustaz. Ini kalau kita membahas tentang Idul Fitri yang disebut dengan hari kemenangan itu seperti apa penjabarannya? Nah, ini Ustaz Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah hingga kita berada di penghujung Ramadan ini ya. Bulan yang penuh dengan barokah. Mudah-mudahan Ramadan ini berlalu tidak sekedar menyisakan lapar dan haus, tapi menyisakan ampunan dan mengantarkan kita kepada predikat takwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena memang kalau berbicara masalah Idul Fitri memang erat kaitannya dengan ketakwaan. Karena memang mengutip apa yang pernah diungkapkan oleh Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, di mana beliau pernah mengungkapkan laisal ain liman labisal jadid walakinnal ain taqwallahu tazid. Laisal ain, tidaklah Idul Fitri itu liman labisal jadid, bagi orang-orang yang punya pakaian yang baru. Ya, termasuk bukan juga artinya tampilan, bukan karena makanan. Ini bukan berarti membeli pakaian baru membentuk rasa bersukacita menghadapi Idul Fitri, bukan berarti dilarang. Ya, ini suatu yang hukumnya mubah, ya bolehkan. Nah, karena ini kan bagian dari kegembiraan kita sebulan penuh bersama Ramadan, menyambut hari yang fitri di mana kita bersih suci. Tapi pakaian bukanlah cerminan utama, makanan bukanlah salah satu dan satu-satunya identik dari Idul Fitri. Tetapi kata Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, walakinnal ain taqwallahu tazid. Ya, yang perlu kita pastikan bukan pakaian. Kalau pakaian ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada, ya kita harus bersabar dan qanaah. Makanan juga begitu. Tetapi yang perlu kita khawatirkan, walakinnal ain taqwallahu tazid. Nah, apakah ketakwaan kita ini meningkat di penghujung Ramadan? Lebih-lebih lagi ketika nanti berada di hari kemenangan. Nah, apakah ketakwaan itu benar-benar kita raih dan ketakwaan meningkat? Nah, terus menerus, ya kan?
Nah, kalau iya, maka layak kita merayakan Idul Fitri dan layak pula kita merayakan kemenangan. Nah, tapi ketika ketakwaan tidak meningkat, sama saja dengan kondisi sebelum Ramadan. Berpisah dengan Ramadan, nanti balik lagi kondisi sebelum Ramadan. Nah, berarti mengalami penurunan, ya kan? Bukan tazid tapi yazid, bukan ya, tapi yang berkurang, nurun terus. Nah, maka ini tidak layak merayakan kemenangan. Dan hakikat dari kemenangan itu sawalan, dosa diampuni, predikat takwa diraih, dan ketakwaan, ketaatan meningkat. Bahkan menarik, pernah diungkapkan oleh Syekh Hasan Basri. Beliau mengatakan, bila seseorang ketakwaannya meningkat dari hari ke hari, maka meski tidak di sawalan, tidak di bulan Syawal, tidak habis Ramadan, bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dan seterusnya, maka hakikatnya orang ini menurut Syekh Hasan Basri beridul fitri sepanjang hari. Jadi sepanjang hari, sepanjang tahun tuh. Iya, bukan sebulan, bukan sebulan. Tapi sepanjang hari. Tapi ukurannya apa? Taqwa Allah tadi. Ketakwaannya meningkat. Nah, ini yang perlu menjadi renungan bagi kita. Antara H2C, harap-harap comek. Apa yang harap-harap cemas. Kita berharap ampunan Allah, predikat takwa, tapi kita cemas, khawatir kalau predikat takwa tak kita raih, ampunan tidak kita peroleh. Nah, makanya kata ulama, rugi besar seseorang yang hidup bersama dengan Ramadan. Dia tinggal bersama Ramadan, Ramadan membersamainya bukan 1-2 hari, sebulan full, tetapi ketakwaannya tak meningkat, ketaatannya tidak dari hari demi hari tidak mengalami peningkatan, maka orang ini rugi besar. Nah, tentu kita tak menginginkan demikian, namun ini menjadi poin penting perhatian kita menghadapi sawalan ketika berada di penghujung Ramadan. Kenapa? Karena khawatir kita, cemas kita. Ya, jangankan ini ya tahun depan, nah sawalan ini sampai atau tidak, Allah alam. Kita berharap sampai Allah berikan kesempatan itu, gitu kan. Tapi dan juga Allah berikan terus kesempatan itu. Tapi yang namanya ajal, yang namanya kematian, maut, itu pasti menghampiri seorang kapanpun, dan itu tak la yastakhiruna sa'ah wa la yastakhirun. Begitu. Baik, Masya Allah. Tadi sudah dijelaskan, dipaparkan cukup detail bagaimana tentang hakikat kemenangan di hari Idul Fitri. Baik, sekarang kita akan membahas, bertanya kepada Tuan Guru kita, Ustaz Dai Mukhlis. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hidayatullah bahwa kemenangan itu orang yang meraih ketakwaan. Kemudian Ustaz, tentang ketakwaan, penampakan orang yang benar-benar mendapatkan ketakwaan itu setelah dia keluar dari Ramadan itu seperti apa ketahanannya itu? Kan kalau kita lihat realitas fakta hari ini kan sebenarnya sulit sekali kita melihat, menemukan, bahkan kita sendiri merasakan. Bagaimana Ustaz? Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat berat sekali untuk dijawab. Masya Allah. Orangnya ringan. Karena ini adalah perkara observasi. Jadi kalau kita melihat orang takwa itu seperti apa? Ya. Karena ada baju takwa, Ya. ada gaya takwa, Ya. Ada masjid takwa. ada baju takwa. Jadi apakah seperti itu takwa? Apakah harus berjanggut baru takwa? Ya. Celana yang cingkrang baru takwa? Ya. Tentu ini tidak. Ya. Tidak seperti itu. Ada dalam sebuah hadis menyebutkan, Innallaha la yanzuru fi suwarikum wa ajsamikum walakinnallaha yanzuru fi qulubikum wa amalikum. Allah itu tak melihat kepada bentuk tubuh kita, bentuk fisik kita, tapi yang dilihat adalah hati dan ketakwaan kita. Nah, bagaimana bisa melihatnya? Tentu kita sebagai seorang muslim punya ciri khas. Dan itu bisa terlihat ketika kita memang ngobrol langsung dengan dia, bicara langsung dengan dia, dan mungkin bergaul dengan dia. Karena menurut Imam Ali, orang yang takwa itu kan al-khauf minal jalili, takut kepada Allah. Orang takut kepada Allah ini tak bisa kita lihat jarak jauh. Jadi misalnya ada satu perkara, misalnya kita adukan dengan dia,
Saya tadi barusan naik kendaraan, tiba-tiba ada yang motong saya kencang-kencang. Itu rasa saya mau pukul. Oh, jangan, sabar kawan. Nah, itu namanya Allah itu melihat kita. Semuanya tercatat kan ya. Nah, ini orang takwa nih. Ya. Karena dia mengajak kita takut kepada Allah. Kemudian ketika ada perintah, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar hatinya. Artinya apa? Respon dia kuat. Ketika ini ada saudara kita di sana itu membutuhkan pemahaman. Bagaimana itu? Ayo berangkat. Masya Gitu. Allah. Ongkos tidak ada. Udah jalan kaki kita. Nah, ini satu apa namanya? Penampakan. Satu penampakan yang bisa kita nilai sebagai hamba Allah yang dhaif ini. Ya. Hanya sandi-sandi tertentu lah yang bisa kita ketahui untuk menunjukkan seorang itu takwa atau tidak. Tapi pada dasarnya semua kita ini kan dalam perjalanan. Jadi rasa takut kepada Allah itu kan bisa terlihat baik itu dalam keadaan ramai maupun sendirian. Jadi sedang bersama orang soleh atau dengan orang salah, dia tetap takwa, ya kan? Jadi dia tetap pada posisinya. Kan ada juga kadang diajarkan oleh sebagian katanya Tuhan Guru kita. Jadi ketika mau dakwah itu berhasil kita harus pandai menyesuaikan. Jadi ketika sama orang soleh tentu bahasanya astagfirullah, Allahu Akbar, Ya. kan gitu. Ya. Tapi begitu sama orang salah, oh kita harus menyesuaikan. Mas bro, terus ikuti gaya mereka itu tidak juga. Karena yang namanya merubah nih, berarti kan kita berubah duluan ya. Jadi dari hitam ke putih, berarti kita upayakan kita putih dulu. Begitu kita ke dalam lingkungan hitam, bukan berarti kita abu-abu. Tapi memang betul putih tetap, ajak yang hitam tadi itu kepada yang putih. Karena itulah dia bukti kita mengajak orang untuk khauf minal jalili tadi, takut kepada Allah. Kemudian yang kedua kata Imam Ali, wal amalu bitanzili. Dia beramal sesuai dengan apa yang diturunkan Allah, Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak akan keluar dari itu. Ketika dia bisnis, pas diajak, pas dihitung untung apa namanya, untung bisnis. Yang satu cerita, saya alhamdulillah 1 minggu dia dapat 10 juta. Yang satu, oh saya cuma 3 juta. Kok bisa 3 juta? Ya segitu rezekinya. Gimana teknik dagang Anda? Ya kalau dia minta 10 kilo ya 10 on. Oh itu kalau kita jujur, kata yang 10 juta. Iya kan? Ya. Jadi lalu yang tadi jujur, dia mengatakan, kita ini diperintahkan Allah untuk tidak boleh curang sebagai pedagang. Tidak ada ruginya ketika kita jujur dalam dagang. Kalau dibilang terbujur, untuk apa uang Anda itu 10 juta tapi tidak halal semuanya? Biarlah sedikit, tapi halal. Dan ini bisa juga banyak nanti ketika kita sedikit ini, sebagaimana yang ketiga, wal qanaatu bil qalili, yang sedikit dia tetap syukur, tetap mengambil, tetap bersyukur dan tidak protes ya, memadakan apa yang ada, maka Allah akan banyakkan. Dia jelaskan itu. Akhirnya walaupun mereka nanti setelah berpisah dari diskusi itu, yang satu tetap di posisi dia, yang satu lagi tetap ingin berlaku jujur, maka ini adalah dia melakukan wal amalu bitanzili, dia beramal sesuai dengan Allah. Dan dia terus mengingatkan saudaranya, untuk apa harta banyak, nanti ketika harta itu kita dapatkan banyak, lalu dikasih anak istri, mereka makan dari harta yang diharamkan Allah. Sekalipun mungkin mereka tidak terlibat di situ, tapi kita sebagai kepala keluarga kan akan diminta pertanggungjawaban. Satu lagi, hidup kita ini kan sebentar, kan tak lama. Hidup kita sebentar. Sedang berlaku curang dipanggil Allah. Apa yang terjadi? Nah, ya kan? Itu su'ul khatimah, benar. Jadi takwa itu maka bisa kita lihat dari ketika kita bergaul dengan mereka. Ada orang stabil saja. Bahkan dulu mungkin Ustaz di sini tahu ya, orang-orang tua dulu Ramadan nggak ada di bisnis, nggak ada di usaha, fokus ibadah. Apakah kurang? Tidak. Bahkan lebih banyak makanan dia zaman dulu itu daripada kita sekarang buka, karena kita putih satu buah kurma aja. Lebih banyak. Penuh makanan ya. Penuh. Sahur itu lengkap. Iya, lengkap. Kalau 4 sehat 5 sempurna itu terjadi. Jadi
itulah dia yang bisa kita lihat. Nah, wal istidadu biyomir rohili, orang yang takwa itu selalu diantisipasi. Khawatir, dia menganggap sebentar lagi saya meninggal, mungkin besok saya mati, maka dia khawatir saat dia mati itu dalam keadaan tidak mengingat Allah, karena dia tahu kematian itu pasti. Yang perlu dia lakukan adalah memastikan pada saat dia mati itu husnul khotimah. Itu harus dia pastikan, karena husnul khotimah itu tidak pasti. Yang pasti itu matinya. Nah, sekarang kita masih hidup, memastikan saat kita meninggal dunia itu dalam keadaan baik atau tidak. Nah, jadi ini bisa kita lihat ketika memang kita mendekat dengan mereka, kita meminta mungkin petuah-petuah mereka. Dan jadi takwa itu tidak dikarenakan pakaiannya, jubah ya, sebagaimana kita sekarang. Ini kita belum tentu takwa lagi, wallahu a'lam. Tapi kita sedang berusaha, dan juga tidak menunjukkan orang takwa itu karena tamatan luar negeri. Ya. Karena iblis itu tamatan surga masuk neraka. Mana lebih hebat ya? Iya. Tamatan surga. Iblis itu ngerti ilmu tafsir. Dia guru para malaikat. Jadi kalau ada orang ketika diskusi, Anda itu tamatan apa? Nah, dia tidak tahu kalau iblis itu tamatan surga masuk neraka. Karena kebenaran itu tidak bisa dilihat dari orang itu alumni mana. Tapi kebenaran itu bisa dilihat ada standarnya, sesuai Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Ada dibuat Rasul atau tidak. Kalau seandainya apa yang kita sampaikan misalnya itu sesuai Al-Quran dan Sunnah, lalu dia tidak setuju karena tamatan luar negeri, maka yang diutamakan itulah mengikuti sesuai Al-Quran dan Sunnah. Karena itu wal amalu bitanzili. Kita sedang berusaha takwa, dan juga tak boleh mengklaim diri kita, oh saya sudah takwa nih. Sekalipun mungkin orang melihat kita, ini orang soleh. Ya, kita terima kasih. Sangka baik itu memang sangat kita butuhkan. Namun sangka baik itu menjadi beban bagi kita bagaimana tetap istiqomah dalam kebaikan. Allah begitu kira-kira. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa dari pemaparan dari dua tuan guru kita. Tadi sudah dijelaskan oleh tuan guru kita Ustaz Mukhlis bagaimana penampakan ketakwaan secara individu yang pernah diwasiatkan. Rasulullah pernah mewasiatkan kepada sahabatnya Abu Dzar Al-Ghifari, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwa itu di mana saja ya. Di mana saja kita berada, bukan di masjid saja kita bertakwa, tapi di luar masjid juga harus bertakwa, baik sepi maupun tempat ramai. Baik, kemudian kita akan bahas lebih dalam lagi. Nah, ini takwa kolektif. Itu kan. Nah, ini kita akan tanya kembali ke Ustaz Hidayatullah ini. Ini rasanya begitu mengerikan kalau kita membahas persoalan takwa. Karena takwa itu kan juga syarat mutlak dari Allah untuk dia bahagia, dia selamat. Bukan hanya di dunia, juga selamat di akhirat. Kemudian kalau dijelaskan dari Ustaz Mukhlis tadi itu bahwa takwa itu wal amalu bitanjin, mengamalkan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Fi'lul wajibat wa tarkul muharramat. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Al-Qur'an itu, ini dari berapa tahun kita berpuasa sampai hari ini, Al-Fakir nggak pernah melihat Al-Quran itu diamalkan dalam secara kolektif. Apakah kita ini bisa mendapatkan ketakwaan? Ya. Persoalan itu tetap kembali kita kepada makna syar'i dari takwa itu. Makanya Ramadan yang kita digembleng sebulan penuh ini, puncak tujuannya dari Allah mensyariatkan dari zat yang maha mulia, mensyariatkan ibadah yang mulia kepada hamba-hambanya agar hambanya menjadi mulia. Ketika hambanya meraih predikat takwa, inna akramakum indallahi atqakum. Dari zat yang mulia, syariat perintah ini mulia agar orang-orangnya menjadi mulia. Nah, kapan orang ini jadi mulia? Kalau predikat takwa ini dia raih. Nah, takwa itu tentunya tidak sekedar ritual. Takwa tidak sekedar ibadah. Takwa tidak sekedar hablum minallah, tapi harus kafah totalitas. Sesuai dengan makna takwa itu yang secara umum kan dipahami imtisalu awamirihi wa ijtinabu nawahi. Imtisalu awamirihi yang mempraktekkan, mencontohkan, melaksanakan apa semua yang awamirihi, semua yang diperintahkan. Maka kalau bicara masalah perintah, puasa, sholat, zakat, haji, umroh, walaupun tidak tegas perintahnya terkait umroh, tapi perintah nutup aurat ya juga, perintah mencari
yang halal, thalabul halal wajibun ala kulli muslim juga. Perintah termasuk berhukum dengan syariat aturan Allah juga harus mesti. Jadi kalau takwanya hanya sekedar Ramadan, ritual, itu hanya melahirkan individu-individu yang soleh. Soleh, sementara tidak akan terwujud kesolehan yang secara kolektif tadi, ketakwaan kolektif. Kenapa? Karena tidak kembali kepada makna hakiki dari takwa ini. Imtisalu awamirihi. Semua yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan tidak hanya Ramadan, puasa. Yang Allah perintahkan tidak sekedar ibadah, sholat. Tapi semua yang Allah perintahkan, apapun bentuknya. Nah, sesuai tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru Daeng Muklis tadi. Wal amalu bitanzil. Nah, kalau dia beramal sesuai yang diturunkan oleh Allah, semuanya merujuk kepada itu. Kalau itu perintah, maka ini satu aspek dari ketakwaan. Nah, yang kedua, wa ijtinabu nawahi. Meninggalkan yang dilarang. Nah, ini yang penting juga. Ini yang kadang-kadang banyak enggak. Perintah dikerjakan, itu pun ritual, dan semuanya. Larangan masih digas juga. Minyak tidak bercampur air. Betul. Dosa tidak bercampur dengan pahala. Sebagaimana ketaatan tidak bercampur dengan kemaksiatan. Hakikatnya orang yang taat, orang yang bermaksiat, kalau berjalan seiring, hakikatnya dia bermaksiat. Gitu. Maka dari itu, yang diharapkan lewat Ramadan ini, tidak sekedar lahir individu yang bertakwa. Individu yang ramai di masjid. Individu yang rajin dalam beribadah. Individu yang rajin dalam perkara urusan ritualnya. Tapi juga dalam hal yang lain, termasuk berhukum dan hukum Allah, menjalani syariat Allah. Padahal kalau kita kaitkan, coba tengok. Al-Baqarah 183, itu kan seruan pada yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, kutiba. Perintahnya kutiba itu kan maknanya fardu. Tegas dari Allah. Maknanya wajib. Kan? Tapi ayat yang sama, tapi ini ayat ini cerita tentang puasa. Alaikumusya, puasa. Nah, sementara ada ayat yang sama, mundur beberapa ayat sebelumnya, 178. Ya ayyuhallazina amanu, masih orang beriman juga. Kutiba lagi, alaikumul qisas, fil qatlah. Nah, menarik nih, kita bahas lagi. Ini kita kuliti lebih dalam, mumpung bersama dengan Tuan Guru ini, Masya Allah. Yang disebut dengan ketakwaan itu kan wal amalu bitanzil. Tadi sudah dijelaskan oleh Tuan Guru kita bahwa yang dilakukan oleh umat hari ini itu kan masih sebatas ritual. Sementara kita melihat bahwa Islam itu mengatur seluruhnya. Likulli syai'. Kata Imam Ibnu Mas'ud itu, bayyina ma kullu halalin wa haramin. Tentang halal dan haram. Berarti ketika kita berpolitik itu ada politik yang halal, ada politik yang haram. Ketika kita berhukum, ada hukum yang halal, ada hukum yang haram. Sementara Al-Fakir dari lahir itu sampai hari ini nggak ngelihat hukum yang halal itu diterapkan. Nah, itu yang kita khawatir, apakah kita bisa mencapai derajat takwa itu? Kalau itu tidak terwujud, itu tadi hanya sebatas ketakwaan individu. Hanya sebatas personal saja yang bertakwa. Bertakwa dalam tataran individu. Kalau bicara politik itu kan bicara sistem kenegaraan gitu. Maka ini perlu dan menuntut ketakwaan yang bersifat kolektif. Bahkan kalau kita mau mentelaah lebih jauh, ngeri sekali individu yang bertakwa tapi hidup dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan yang tidak berdasarkan kepada ketakwaan yang halal dan haram tadi, yang halal yang haram dia masih lakukan, yang halal dia tinggalkan tadi, maka individu yang bertakwa ini hakikatnya nanti akan sampai pada tingkat yang dia tidak akan bertakwa. Ya kan? Contoh sholat. Sholatnya orang hanya sholat aja, tapi dia tidak peduli urusan kolektif, urusan hartanya, urusan muamalahnya. Sholatnya tidak mendekatkan dia kepada Allah, tapi dia di sisi dia sholat, tapi dia juga bermaksiat. Maka kata Nabi, lam yazid minallah illa bu'da. Tidaklah sholatnya itu mendekatkan kepada Allah, tapi semakin jauh. Coba. Ini kan kondisi individu yang bertakwa, tapi hidup dalam komunitas, lingkungan, habitat yang tidak bertakwa. Maka apa yang terjadi? Individu yang bertakwa ini akan lambat laun terkikis dengan sistem lingkungan yang tidak
bertakwa ini, intinya dia akan rusak. Coba, apa namanya bermasalah? Makanya berislam itu harus kafah. Berislam itu harus totalitas. Kalau tidak totalitas, maka hasilnya akan nol. Kenapa tidak? Contoh wudu, gitu. Berwudu, tangan, ya kan? Wa aydiyakum ilal marafiq, ujung sampai ke siku. Tapi siku tidak basah. Anggota wudu dia sirami air, tapi pas di siku tidak basah. Maka wudu tidak sah. Sholat pun tidak diterima. Kenapa? Salah satu syarat sholat wudu. Dia wudunya tidak benar, maka sholatnya tidak sah. Nah, begitulah seorang muslim harus kafah. Kalau tidak kafah, masalah. Baik, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin mengerikan pembahasan. Kalau bicara ketakwaan ini, tentu kita khawatir ini kan. Melihat fakta dan realitas tadi itu, sedangkan tadi dikaitkan atau apa namanya seperti wudu saja, salah satu anggota tubuh yang tidak terkena air saja itu bisa membatalkan seluruhnya. Lalu kita lihat hari ini kan hukum itu tidak berhukum kepada hukum Islam. Ekonomi tidak kepada mengambil ekonomi Islam. Ya kan? Pergaulan juga begitu dan seluruhnya. Nah, itu kan. Lalu kemudian kalau kita kaitkan itu Ramadan itu membentuk ketakwaan, tetapi ketakwaan tadi itu nggak teraih tadi yang kalau kita yang bahas tadi. Itu tadi akan teraih hanya sebatas ketakwaan pribadi. Itu pun masih ada bermasalah. Contoh misalkan dia berpuasa, siangnya dia berpuasa, malamnya dia tarawih. Ya. Satu contoh, ekonomi tidak Islam, ribawi. Dia makan yang haram, dia beli pakaian dari yang haram, maka puasanya laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Puasanya cuma lapar haus saja. Kalau menurut Ibnu Hazm itu wajib qadha. Dahnya habis, bukan hanya lapar haus saja. Lapar haus berarti sama seperti tak puasa. Sama tak puasa. Wajib mengkodo itu wajib mengkodo gitu. Tapi meski ini pendapat yang tidak logik. Kalau menurut jumhur itu kan tidak wajib qadha, puasanya diterima, sah, cuma pahalanya habis. Bertahun-tahun puasa. Tapi itu hakikat orang yang bertakwa itu kan ada warok, kehati-hatian gitu. Iya, wajib kita hati-hati dan takut kan. Iya, makanya tadi kan. Makanya seorang yang bertakwa itu kan sesuai makna takwa itu kan wako, melindungi. Jadi orang yang bertakwa benar-benar terlindungi dirinya. Dari apa? Berarti puasa itu perisai dia, pelindung, akan melindungi dirinya, menyelamatkan dari maksiat, dari maksiat dan menuntunnya pada yang taat. Nah, dikatakan maksiat harus total ditinggalkan. Kalau dia tidak berzina, dia tidak mencuri, dia tidak korupsi, dia tidak zalim, tapi dia berbohong. Maksiat juga. Dusta, bohong. Jadi tidak boleh sepotong-sepotong. Begitu dia taat. Taat itu tidak sekedar sholat, tidak sekedar puasa, haji, harta juga harus halal, bertetangga juga harus ini, sama istri, anak muasyarah bil ma'ruf dan seterusnya. Ya kan? Harus total. Itulah baru dia akan benar-benar wako, terlindungi dari maksiat. Tapi kalau tidak itu tadi, ya maka bertahun-tahun kita puasa hanya menyisakan lapar dan haus. Makanya kenapa Nabi sebutkan begitu? Karena memang akan terjadi dan itu akan dijumpai. Apa Nabi kami shaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atas. Kami qaimin laisa lahu min qiyami illa sahar. Berapa banyak orang puasa cuma lapar haus, berapa banyak orang yang bangun malam cuma ngantuk saja. Nah, kenapa? Karena ketika dia bangun malam dekatkan hubungan dengan Allah, tapi urusan kolektifnya tidak syar'i, tidak benar, tidak terlindung, dia tidak terjaga. Akhirnya apa? Ya dia tetap dalam lingkup maksiat dan tetap bermaksiat. Maka induk dari kemaksiatan ini yang terjadi hari ini, masalah kita hari ini, karena tidak kembalinya kepada syariat tadi. Nah, wal amalu bitanzil, tidak beramal sesuai diturunkan. Yang kita amalkan hari ini apa? Apa yang tidak diturunkan? Allah tidak pernah menurunkan demokrasi, tapi kita amalkan. Allah tidak pernah menurunkan kapitalis, itu produknya, hasil pikirnya Adam Smith, itu diamalkan. Allah tak pernah menurunkan yang namanya konsep hedonis dalam budaya, tapi itu terjadi. Nah, yang tidak diturunkan oleh Allah itu yang diamalkan, yang Allah turunkan dicampakkan.
Akhirnya apa yang terjadi? Masalah. Tapi kadang aneh juga ya manusia ini ya dikasih enak tak mau enak. Nah, ini dikasih teh talua tak mau minum. Manis enak tak mau. Gimana kecomberan ya? Mau minum comberan coba. Dibilang orang comberan itu bau, tak enak, kau kan masalah penyakit kalau kau minum. Tak apa-apalah aku minum. Pas sakit yang lu pula Ngeluh dia. protes. Padahal disediakan teh talua. Wah, ya Kan Allah. Itulah kondisi realitas umat hari kondisi ini ya. realitas